ini kami sedang mengembangkan inovasi produk logistik itu berupa yang kami biasa sebut atau kami beri nama itu PropTech One. PropTech One. Nah, jadi PropTech One itu apa? Itu simpelnya itu tech pencegah. Tech pencegah. Biasanya itu kita kan dalam beli paket logistik dalam pengiriman itu biasanya kan cuma laban yang di luar kardus. Nah, jadi inovasi kami ini tujuannya itu cuma satu, pengembangan inovasi kami itu bukan berfokus ke pencegahan, tapi bagaimana kita memenangkan sengketa logistik. Jadi di zaman sekarang ini tuh marak tuh yang namanya tuh paket tidak sesuai. Nah, jadi kami menciptakan inovasi ini itu tujuannya mengembangkan yang namanya saling keuntungan. Yang pertama dari sisi customer maupun dari seller. Nah, karena posisinya di sini saya sebagai mahasiswa dan orang umum pada umumnya yang sering juga membeli paket online, saya memahami betul apa krisis-krisis yang terjadi pada zaman sekarang. Contohnya saya punya kenalan dulu, itu paketnya pernah hilang. Setelah ditelusuri bagaimana identifikasi masalahnya, itu bukan dari masalah dari customer maupun seller, tapi melainkan dari distributor ataupun kurir. Nah, disitulah mulai pengembangan kami itu dapat ide dari situ. Nah, kita balik kembali ke produk kita yang kembangkan ini ya. PropTech One itu apa? Itu kayak semacam stiker. Bahannya itu bisa kita pakai dari plastik ataupun segala macam yang anti air. Nah, jadi kertasnya itu kita bakal labelkan di luar kardus. Seperti ini bang gambarannya ya. Oke. Nah, luar kardus itu di tepi-tepi kardusnya atau di sela-sela pembukaan kardus di selembar bagian satu sisi, di situ letaknya. Tapi sebagai pengganti lapan itu kita pakai namanya stiker foil. Mungkin stiker foil itu tidak terlalu umum, tapi cukup juga bagi yang bergerak di bidang ini ya, terutama logistik. Nah, stiker foil itu ketika kita tempelkan biasanya itu akan membekas tulisan foil. Nah, jadi tujuannya ini itu bukan mencegah orang nakal untuk mencuri ikan, tapi bagaimana kita mendapatkan bukti yang kuat bahwa barang itu betul-betul dicuri di situ. Nah, ini Terus? yang namanya sengketa logistik kalau orang bisa bilang. Kasus yang kawan saya pernah saya bilang itu yang pernah saya ceritakan itu dia sudah kerjasama dengan sellernya untuk menuntut ke kurir, tapi dari pihak ekspedisi kurir ini itu sedikit kurang bertanggung jawab. Walaupun dia bilang ke kita secara formal kami akan bertanggung jawab penuh, tapi pada kenyataan di lapangannya tidak. Bahkan laporan itu pun tidak kunjung keluar hingga bertahun-tahun. Nah, di sini kita gunanya yang namanya PropTech One itu. PropTech One itu apa aja sih isinya? Nah, PropTech One itu kami beri di sana kan ada definisi kode barang. Kami pakai kode barang biasanya resi kan biasanya yang tahu tuh customer, seller sama kurir. Nah, tapi resi kan terlalu umum. Mungkin orang keempat yang bisa memanipulasinya, tapi terlalu umum. Jadi ada yang hanya yang diketahui oleh customer sama seller, tapi tidak diketahui sama kurir. Itu namanya ID barang. Jadi PropTech One itu sebenarnya di luar itu dilipat. Setelah stiker foil itu dibuka, baru PropTech One itu baru bisa dibuka. Dan ini bisa dibuka cuma sekali. Jadi nggak ada indikasi bakal bisa ditutup lagi ataupun dimanipulasi. Seperti kita beli handphone online, segala macam barang-barang yang berharga, yang sistemnya non COD atau transfer, itu kan rawan banget yang namanya
penggantian segala macam kecurangan. Nah itu tujuannya di situ. Iya. Nah jadi balik lagi, inovasi pengembangan kami ini sebenarnya bukan berfokus untuk pencegahan bagaimana kurir itu tidak mencuri. Karena kan di zaman sekarang masih ada idenya dari panti dari apa. Tapi fokus kami itu memperkuat bukti yang ada bahwa barang tersebut pernah dicuri ataupun dibuka selain customer yang membeli. Ya bagus. Terus kan apa itu? Ya. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan bang. Sebelumnya abang pernah nggak sih belanja online dengan sistem OJK? Pernah. Pernah. Sering banget. Pernah nggak yang ngalamin atau dengar gitu kasus paket datang tidak sesuai, kayak bisa hilang atau dicuri? Kalau di aku pribadi sih nggak pernah. Cuman kalau dengar berita di internet, di media sosial sering. Pernah. Oke, kalau misal menurut abang nih, seberapa besar lah rasa khawatir abang terhadap keamanan paket yang non COD? Kayak Itu tadi gimana? kalau abang tuh khawatir nggak atau sebenarnya khawatir kali gitu? Ya biasa aja. Biasa aja karena udah terlalu sering ya. Karena terlalu sering. Kalau misalnya ada nih barang berharga yang abang beli, terus kayak apa yang paling abang khawatirkan saat menerima paket non COD itu? Barangnya rusak. Nah, sekarang ini bang, kalau misalnya ada masalah nih sama paket abang, menurut abang tuh apakah bukti yang abang punya itu udah cukup kuat gak? Misalnya gimana? Kalau misalnya terjadi sama ada masalah nih sama paket abang kan, nah abang tuh punya nggak bukti yang kuat untuk buktiin kalau misalnya paket itu salah? Dengan merekam paket itu bisa di unboxing. Terus kan menurut abang nih video unboxing tadi tuh udah bener-bener yakin nggak sih kalau misalnya itu bisa jadi bukti, terus kenapa? Saya pernah dan itu berhasil ditukar kembali barang yang benar, Oke. yang tidak rusak. Oke mas, jadi terkait pertanyaan barusan kayak kekhawatiran terhadap barang non COD, segala macam barang aman. Nah itulah jawaban dari apa yang kita kembangkan sekarang. To the point saja, kita sering beli barang-barang online itu kan dari aplikasi hitam, hijau, oranye dan segala macam. Itu biasanya regulasi yang paling umum itu pasti merekam. Iya. Dan rekam segala macam bukti. Nah, yang saya pernah risaukan, bagaimana kalau kita rekam barangnya sesuai atau tidak sesuai, terus sellernya nggak bakal tahu atau gimana. Sedangkan sellernya itu anggaplah seller besar yang mengakui itu bukan kesalahan dari pihak mereka. Misal dari tim ekspedisi memang mereka tidak mencuri, tapi memperlakukan barang paket tersebut memang kurang tepat. Misal barang fragile tidak berlaku secara khusus. Itu bagaimana? Gimana ya kalau gitu? Soalnya kan kita udah rekam kan. Nah itulah kekhawatiran yang mungkin sekarang masih abu-abu. Nah disinilah sebenarnya bukan jadi jawaban utama, tapi produk kami ini bisa menjadi opsi pilihan bagaimana hal tersebut bisa berjalan. Iya. Dari kasus yang telah diceritakan kepada saya dan dengan yang telah saya beri ke abang, jadi gimana sih bang menurut abang tentang produk yang kami kembangkan ini? Jadi bang, dari produk inovasi yang telah kami kembangkan ini yang telah kami ceritakan ke abang bagaimana itu Softtek One ini, menurut abang gimana sih dari inovasi yang telah dikembangkan ini? Cukup menarik, pantas untuk dikembangkan. Mungkin harus ada riset-riset agar bisa maksimal dalam membuat produk ini. Terus bagaimana jika ada kasus tagnya itu copot, terus rupanya customer sendiri yang copotin dan dia nggak ngaku? Cukup
riskan sebenarnya, masalah itu cukup riskan karena di sini Proof-Take-One itu sendiri yang kita rancang sekarang ini itu hanya bisa sekali dibuka dan bukanya itu pasti rapi. Jadi kemungkinan kecil kalau kurirnya yang buka, sedangkan inovasi yang kita kembangkan sekarang ini tetap mengikuti regulasi sebelum-sebelumnya. Seperti kayak rekam, pasti customer rekam dulu dong, ya kan? Rekam barang datang, dibuka, itu pasti ada rekaman. Nah, jadi nggak mungkin dong dia rekam, dia yang buka, dia juga Iya. Nah, jadi inovasi ini tuh tidak menghilangkan beberapa teknologi atau inovasi sebelum-sebelumnya, hanya meningkatkan keamanan yang kita butuhkan sekarang. Oke. Ini penggunaan tanggapannya bagaimana kalau jika misalnya di kemudian hari nanti penggunaan Proof-Take itu digunain para seller dan mungkin ada sedikit PR biaya tambahan untuk penggunaan Proof-Take tersebut. Maksudnya saya Enggak, iya dia gitu. masukin gambar Iya. Iya gitu kan saya. enggak, dia maksudnya ini aja. Nah, Udah. action. Oke Bang, mungkin selanjutnya itu jika semisal nanti kedepannya ada ini Proof-Take dan banyak digunakan para seller dan mungkin ada sedikit PR untuk para customer itu ada sedikit biaya tambahan, apakah mungkin abang tuh bersedia untuk menambah sedikit biaya tambahan, mungkin kecil lah, tapi Iya. kemungkinan tuh paket abang tuh makin aman gitu. Mungkin pas di tools dalam pembelajaran online itu ada dibuat menggunakan apa tadi nama produknya? Proof-Take. Dibuat ada opsi gitu, pas mau pengiriman melalui apa dan bentuknya seperti apa, mau pakai Proof-Take nggak? Nah, cuman tambah biaya segini. Nah, terus kalau nggak mau pakai Proof-Take nggak apa, cuman kalau bagusnya pakai Proof-Take kan lebih aman. Iya. Ya nggak keberatan sih kalau emang membuat barang kita itu aman. hanya memfokuskan opsi sebagai Betul. Kita pasti menggunakan opsi. Ya, nah gitu. Apa lagi bang? Saran. Soalnya Udah ada. Tadi sebenarnya udah kan jadi masuk. Itu 3 kecil. Oke Bang, mungkin cukup sekian dari kami para mahasiswa. Terima kasih atas kesempatan waktu untuk ngobrol sebentar. Ya. Semoga kita dari hari bisa bertemu kembali dan melanjutkan diskusi. Ya. Baik. Terima kasih.